Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidri Hafiza dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 2B. Di sini saya akan membuat tugas dari Pak Nehru, mata kuliah keperawatan jiwa, yang materinya pertama tentang kesehatan jiwa, yang kedua teori Pavlov. Yang pertama ada kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kesehatan jiwa memiliki aspek-aspek fisik, fisiologis, sosial, dan bukan semata-mata tidak dialaminya penyakit kejiwaan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan jiwa yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Kesehatan jiwa dapat didefinisikan juga sebagai ranah yang mengurus atau mengelola dan sebagainya. Suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional menjadi lebih optimal dari seseorang yang perkembangan itu sendiri menjadi sejalan dan selaras dengan keadaan orang lain. Pendekatan terkini dalam mengelola persoalan kesehatan jiwa adalah pendekatan holistik yang melampaui ataupun menerobos batas psikologis, klinis, medis, dan psikiatris. Hal ini disebabkan karena kesehatan jiwa merupakan koordinat dan berbagai peristiwa sosial, sehingga pengurusan kesehatan jiwa saat ini perlu melibatkan perencanaan wilayah, arsitek, psikolog, sosiolog, antropolog, atau ahli budaya, ahli filsafat sosial, pemuka agama, ekonomi, jurnalis, dan pemain bisnis media, hingga pembuatan kebijakan publik. Di sini ada penyebab gangguan jiwa. Terdapat 3 teori tentang penyebaban gangguan jiwa, yaitu supranatural, psikologis, dan biologis. Yang pertama ada teori supranatural, menyatakan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh kerasukan atau gangguan oleh makhluk gaib, ketidaksenangan para dewa, gerhana, gravitasi planet, kutukan, serta dosa. Secara harfiah, supranatural berarti alam yang lebih tinggi daripada alam yang ditinggal manusia. Dari bahasa Latin supra, di atas, dan naturalis berkaitan dengan alam. Yang kedua, ada teori psikologis, memfokuskan diri pada pengalaman yang menyebabkan stres, perasaan tertekan, atau trauma, guncangan emosional karena pengalaman buruk, perilaku dan pikiran yang tidak selaras dengan sekitarnya, melasuai atau maladaptif, atau persepsi yang terbiasakan, misalnya penerimaan indrawiyah yang sebenarnya tidak ada, seperti mendengar suara-suara yang tidak nyata. Yang ketiga ada teori biologis, menyatakan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh ketidakberfungsian ragawi seperti akibat dari penyakit lain, pewarisan genetis secara turun-menurun, atau ketidakseimbangan dan kerusakan otak. Teori mengenai penyebab-penyebab ini menjadi latar bagi tindak pemulihan atau penyembuhan dan perlakuan terhadap orang dengan gangguan jiwa itu sendiri. Orang yang dianggap kerasukan makhluk gaib akan diperlakukan secara berbeda dengan lain yang mengalami gangguan karena adanya ketidakseimbangan biologis dalam tubuhnya. Juga menjadi latar bagi perbedaan dari terapi yang diterima, misalnya pengusiran makhluk gaib dibandingkan pengeluaran darah pada zaman Hippocrates di Yunani kuno. Di sini ada etimologi kata jiwa. Kata dalam bahasa Indonesia jiwa berasal dari bahasa Sanskerta. Jiwa yang artinya nyawa saat hidup, kehidupan makhluk hidup, serta ruh manusia, ruh individual. Dalam bahasa Inggris, jiwa disebut dengan istilah mental yang berasal dari akar kata Proto-Indo-Eropa, men yang artinya berpikir. Akar yang tersebut juga menurunkan kata dalam bahasa Inggris min yang artinya pikiran. Selain itu, akar kata Pro-Indo-Eropa tersebut
kemungkinan ada kaitannya dengan penurunan kata men, jamak dari man, yang artinya manusia, makhluk yang berpikir. Maka dalam hal ini dipandang dari sudut sejarah, kata jiwa dan mental tidak cuma erat kaitan dengan hidup dan kehidupan manusia, tapi juga dengan pikiran dan esensi sebagai manusia itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, kata mental health atau kesehatan jiwa itu sendiri dalam artinya jiwa atau mental yang erat kaitannya dengan kesejahteraan batinnya manusia, mulai digunakan sejak tahun 1803. Kata mental health, kesehatan jiwa, secara historis berasal dari kata mental hygiene, sanitasi kejiwaan, yaitu semacam gerakan kesehatan jiwa yang mencoba memperbaiki kondisi-kondisi perawatan kejiwaan di Amerika Serikat setelah gerakan yang disebut terapi moral sukses membawa wacana pembebasan pasien jiwa dari pertanian dalam berbagai rumah sakit yang ada di Eropa Barat. Selanjutnya ada kaitan antara pikiran dan tubuh. René Descartes, pikiran dan tubuh adalah dua hal yang terpisah. René Descartes 1596 sampai 1650 adalah filsuf yang berpendapat bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal yang terpisah, sehingga jika diuraikan maka akan bisa dijelaskan dengan ciri-ciri sebagai dua hal yang berada seperti berikut ini. Yang pertama, pikiran adalah sesuatu yang non-fisik atau abstrak. Yang kedua, tidak berbentuk ruang sehingga ukuran panjang, lebar, dan tinggi tidak dapat diterapkan kepadanya. Yang ketiga, merupakan tempat di mana kesadaran berada. Yang kedua, tubuh adalah sesuatu yang sebaliknya, yaitu sesuatu yang sifatnya pertama fisik, badannya. Yang kedua, memiliki bentuk ruang sehingga ukuran panjang, lebar, dan tinggi dapat diterapkan kepadanya. Yang ketiga, merupakan tempat di mana kecerdasan berada. Ya, penjelasan materi tentang kesehatan jiwa sudah selesai. Kita lanjutkan yang kedua, materi tentang teori keperawatan Pavlov. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Pengertiannya adalah teori yang dikembangkan Pavlov adalah perawatan psikodinamik, physiodynamic nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Pavlov mendefinisikan teori keperawatan psikodinamiknya sebagai berikut. Perawat psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seorang untuk membantu mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Teori Pavlov 1952 berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan antara perawat dan klien. Pavlov menerbitkan buku Interpersonal Relation in Nursing pada tahun 1952. Artikel-artikel di majalah-majalah profesional dan topik konsep interpersonal sampai pada isu-isu keperawatan yang terbaru, dan selanjutnya Pavlov mengembangkan teori keperawatan yang dikenal dengan physiodynamic nursing. Model konsep dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Pavlov menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antara manusia mencakupi 4 komponen sentral. Yang pertama, pasien. Yang kedua, perawat. Yang ketiga, masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit. Yang keempat, proses interpersonal. Di sini saya akan menjabarkan dari keempat tadi. Yang pertama ada pasien. Sistem dari yang berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan, serta selalu berupaya memahami kebutuhannya dan mengintegrasikan belajar pengalaman. Pasien adalah subjek yang langsung dipengaruhi oleh adanya proses interpersonal. Yang kedua ada perawat. Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif, sedangkan pasien mengandalkan isi yang menjadi tujuan. Hal ini berarti dalam hubungannya dengan pasien, perawat berperan sebagai mitra kerja, pendidik, narasumber, pengasuh pengganti, pemimpin, konselor sesuai dengan fase proses interpersonal. Yang ketiga ada masalah kecemasan yang terdiri akibat sakit
atau sumber kesulitan. Ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologis dan biologis individu. Yang keempat, proses interpersonal. Proses interpersonal yang dimasuk antara perawat dan pasien ini menggambarkan metode transformasi energi dan anietas pasien atau perawat yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, eksploitasi. Yang keempat, resolusi atau pemecahan masalah. Di sini saya akan menjabarkan 4 fase tadi. Yang pertama, fase orientasi. Pada fase ini, perawat dan kalian masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan tubuh. Perawat dan kalian melakukan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Pada fase ini, yang paling penting adalah perawat bekerja sama secara kolaborasi dengan pasien dan keluarga dan menganalisis situasi yang kemudian bersama-sama mengenali, memperjelas, dan menentukan masalah ada setelah masalah diketahui. Yang kedua, fase identifikasi. Fase ini fokus memiliki bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespons secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, fase eksploitasi. Fase ini fokus adalah menggunakan bantuan profesional adalah untuk alternatif pemecahan masalah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Yang keempat, fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat, dan fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapatik mereka, di mana pasien berusaha untuk melepaskan rasa ketergantungan kepada tim medis dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjelaskan secara sendiri. Itulah penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like dan di komen ya guys. Dadah.